Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Sahabat SJ, ini mengerikan ya. Atau justru sebenarnya kabar baik. Jadi saya menemukan cuplikan, tentu seperti biasa dari platform X, bocor halus, itu sekitar 40 menitan lah. Sebetulnya judulnya tentang HAM, hak asasi manusia, dengan pelanggaran HAM-nya dengan Menteri HAM yang baru, yang konon katanya Menteri HAM ini yang khusus di dunia itu hanya ada 4 dan salah satunya adalah Indonesia. Itu upaya serius dari Pak Prabowo untuk menyelesaikan persoalan-persoalan HAM. Tapi bagaimana dengan yang terkait dengan dirinya sendiri? Ya, disitulah yang dibahas ya. Jadi kalau mau lihat versi panjangnya silakan masuk ke Tempo Bocor Halus, karena saya hanya akan membahas satu cuplikan yang yaitu sebetulnya cukup mengagetkan. Karena ternyata sebelum pelantikan Fufu Fafa itu sudah minta maaf. Ke siapa? Ya ke Prabowo gitu. Kalau Fufu Fafa minta maaf berarti kan artinya Gibran sudah minta maaf ke Prabowo atas kelakuannya dengan akun Fufu Fafa. Jadi mungkin Pak Prabowo kesini kan kelihatan seperti yang tidak mempersoalkan. Karena sudah ada permintaan maaf yang mungkin disetting sedemikian rupa sehingga Pak Prabowo ya memaafkan. Ini sebetulnya sedang membahas tentang laporan tentang hak asasi manusia. Coba kita dengarkan, fokusnya di ujung ya, di sekitar ya detik-detik 40-an lah ya. Ya, mana. Lu nggak coba lapor Mas Fufu Fafa tuh? Iya, kemarin lapor Mas Wapres ya. Kemarin ada teman yang iseng juga. Oh, Wapres salah. Mas Wapres, Mas. Oke. Wah. Kemarin ada teman yang iseng-iseng juga ngirim WhatsApp gitu ya. Intinya nanyain macam-macam aneh-aneh gitu ya. Pertama, Mas Wapres, benar nggak bahwa kasus penculikan itu Pak Prabowo tersangkut juga? Pertanyaan itu. Iseng emang iseng. Nggak dijawab, Mas. Terus ada juga yang iseng, Mas, kapan nih makan siangnya? Saya udah lapar nih. Mas, siapa akun Fufu Fafa gitu. Banyak akhirnya jadi bahan guyonan publik juga kan. Nah, sebentar lagi. Sebut Fufu Fafa. Kan kemarin gue tuh ada di Solo untuk konteks pilkada. Gue ngobrol lah dengan orang yang dekat keluarga Solo. Ada cerita, udah dia minta maaf itu Fufu Fafanya. Oh ya. Di pertemuan yang rame-rame sebelum pelantikan. Aman kan, nggak perlu konfirmasi kan? Tidak menyebut nama. Gitu. Yang pakai jet partai itu. Oke, coba kita ulang di bagian yang itunya ya, yang pernyataan Fufu Fafa sudah minta Lu maaf. nggak coba Kapan nih makan siangnya? Saya udah lapar nih. Mas, siapa akun Fufu Fafa gitu. Banyak akhirnya jadi bahan guyonan publik juga kan. Kenapa gue sebut Fufu Fafa? Kan kemarin gue tuh ada di Solo untuk konteks pilkada. Gue ngobrol lah dengan orang yang dekat keluarga Solo. Ada cerita, udah dia minta maaf itu Fufu Fafanya. Oh ya. Di pertemuan yang rame-rame sebelum pelantikan. Aman kan, nggak perlu konfirmasi kan? Tidak menyebut nama. Gitu. Yang pakai jet partai itu. Ya, itu ceritanya. Jadi tim Bocor Halus dapat bocoran dari yang dekat dengan keluarga Solo, Raja Solo maksudnya barangkali ya. Memang ada permintaan maaf dari Fufu Fafa kepada Prabowo. Ya, artinya dari Gibran kepada Pak Prabowo. Berarti ini makin mengkonfirmasi lagi bahwa Gibran itu memang Fufu Fafa, atau pemilik akun Fufu Fafa itu ya adalah Gibran Raka Buming Raka, yang kita sudah diketahui oleh Badan Intelijen Netizen 100% Fufu Fafa adalah Gibran. Maka yang harus kita dorong dengan pernyataan ini, ya ini harus semakin tervalidasi lagi. Ya, sebelumnya sudah valid, divalidasi lagi, validasi lagi, kan begitu. Kita dorong aparatur pemerintah untuk memeriksa dan memastikan secara kaidah hukum yang berlaku di Indonesia. Itu satu. Yang kedua, Pak Prabowo-nya
saya lihat Pak Prabowo-nya sendiri memang dalam konteks ini berada dalam situasi yang mungkin cukup sulit. Karena dia juga menang dibantu Pak Jokowi, jadi sangat boleh jadi ada deal-deal politik yang harus dilakukan untuk memenuhi janji-janjinya. Kan bisa jadi begitu. Karena ini kan dibiarkan saja. Gibran bikin lapor Mas Wapres yang bikin kerepotan mereka untuk bersih-bersih, untuk sapu-sapu gitu ya. Sampai akhirnya muncul dari Mensesnek bahwa program Mas Gibran ini adalah program pemerintah, bukan program Mas Wapres saja. Nah, ini kan upaya untuk menjaga Gibran gitu, agar dia tidak ditujukan sebagai orang yang terus-menerus melakukan blunder politik. Tapi kan soalnya apa yang clear, yang jelas dia lakukan hari-hari ini apa sih? Ya bagi-bagi susu dan buku kok. Malah ini judulnya, di sini ada judulnya bagi-bagi susu, tapi ternyata kita dengarkan ya. Dapat apa ini, Dek? Dapat tas, dapat buku, dapat tempat makan. Susu juga tadi? Susunya nggak dapat. Dari siapa ini? Dari Pak Wapres, Wapresnya siapa? Pak Gibran. Senang nggak, Dek? Senang. Senang. Ya, kita coba dengarkan ya. Dikasih tas, dikasih buku, dikasih tempat pensil ya. Susunya nggak dibagi. Jangan-jangan program makan bergizi gratis belum dimulai start resminya, susunya udah habis. Padahal dari peternak susu ditolak. Sampai berapa nilai, ada 400 jutaan ya, susu yang akhirnya dibuang begitu saja. Karena ditolak oleh perusahaan. Sampai akhirnya Menteri Pertanian turun tangan, tidak boleh ditolak, harus diterima. Sedangkan impor susu mau digratiskan pajaknya. Rakyat mau dinaikin pajaknya. Ini persoalan bangsa kita, paradoks Indonesia, seperti tulisannya buku Prabowo Subianto. Jangan-jangan memang Pak Prabowo ini sendiri sebetulnya ingin menyelesaikan ini, tapi ya tadilah dengan konstelasi yang begitu rumit karena Prabowo dibantu oleh Jokowi, akhirnya ada yang tertahan, tersandera. Nah, maka ini menarik kalau kita dengarkan penjelasan dari Said Didu ya. Beliau menyatakan kita perlu bantu Prabowo. Maksudnya bagaimana ini? Dalam konteks apa kita harus bantu? Nah, jadi penjelasan ini cukup menarik sebagai sebuah kajian, membuka pemahaman kita, wawasan kita tentang situasi yang terjadi yang sebenarnya hari ini seperti apa sih? Dengan Prabowo. Pertanyaan saya, apakah Prabowo masih ada? Kenapa pertanyaan itu muncul bagi saya? Saya membaca dan menghayati Pak Prabowo dari 3-4 bukunya yang saya baca mulai 2012. Ada 4 yang saya tangkap dari beliau. 1, bahwa dia risau sekali terhadap bangsanya setelah terjadi 98 tadi, bahwa terjadi paradoks bangsanya kaya tapi rakyatnya miskin. Terus yang kedua, pulang dari Yordania menyatakan tekad bahwa untuk merubah bangsanya tidak ada jalan lain kecuali masuk ke politik agar bisa membuat kebijakan. Dan dia berjuang secara konsisten lebih 20 tahun, mulai dari Wapres, 2 kali calon presiden, baru menang menjadi presiden 2024. Apa yang mau dia perjuangkan? Saya lihat hanya 2 sebenarnya. 1, bahwa ekonomi harus dinikmati oleh rakyat. Yang kedua, bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Itu yang dia mau perjuangkan. Jadi sederhana sekali yang dia mau perjuangkan. Pertanyaannya, apakah saat ini Prabowo masih di garis perjuangan tersebut? Itulah kenapa saya tadi bertanya, apakah Prabowo masih ada? Itu pertanyaan saya. Karena tadi konfigurasi kabinet kayaknya agak jauh dari yang kita bayangkan. Nah,
Yang saya bayangkan sekarang adalah siapa tahu sebenarnya saat ini baru terjadi perebutan kekuasaan, bukan kemarin. Nah, karena begini, kabinet yang disusun Prabowo saya katakan kan 5 jalur. Jalur pertama politisi, jalur kedua profesional, jalur ketiga adalah oligarki, jalur keempat adalah dinasti, jalur kelima adalah juru maki. Ini 5 jalur yang masuk ke kabinetnya Prabowo yang sekarang. Nah, jadi saya membayangkan sekarang yang terjadi ini sedang terjadi perebutan kekuasaan di dalam pemerintahan, yaitu Merdeka Utara dengan Merdeka Selatan. Sekarang udah Merdeka Utara semua, simbol Merdeka Selatan itu Wapres. Apa yang terjadi? Saya membaca bahwa komando 3 jalur itu adalah jalur oligarki, jalur dinasti, dan jalur juru maki. Itu komandonya ada di Merdeka Selatan. Profesional politik komandonya ada di Merdeka Utara, di tangan Prabowo. Nah, pertanyaan kita, kenapa Pak Prabowo kalah dari 3 jalur ini kan? Kalau Pak Prabowo tetap konsisten dengan dirinya, maka 3 jalur ini tidak ada. Nah, jadi saya menyatakan kita membantu Prabowo untuk menghadapi perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan yang dikomandoi oleh oligarki dengan dinasti dan juru maki. Mobil penyok, cat terkelupas, jangan panik, Mekarjaya solusinya. Kami spesialis bodywork dengan hasil rapi, presisi, dan tahan lama. Dari baret kecil sampai perbaikan besar, semua ditangani oleh teknisi berpengalaman. Lihat hasilnya, mobil kembali mulus seperti baru keluar dari showroom. Mau servis cepat dan terjangkau? Kunjungi bengkel Mekarjaya di dekat lampu merah Samsat Bandung. Gampang dicari. Harga bersahabat, kualitas terjamin. Yuk, buktikan sendiri. Mekarjaya, ahlinya bodywork.